Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon 2 dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian baik yang offline maupun online, baik yang berasal dari kota Bojonegoro maupun di luar kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi di dalam kajian rutin ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji sebuah topik yang cukup penting untuk kita dalami, yaitu yang berkaitan dengan teologi berkemajuan dalam perspektif Muhammadiyah. Nah, kenapa kok topik ini penting untuk kita kaji? Dan nanti kita coba dalami sebenarnya apa yang dimaksud dengan teologi berkemajuan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai pendahuluan dari kajian kita, di dalam Muktamar Muhammadiyah Surakarta yang ke-48 tahun 2022 itu melahirkan rumusan Risalah Islam Berkemajuan, atau yang diistilahkan oleh Muhammadiyah sebagai Al-Islam At-Taqaddum, atau Islam yang kemajuan atau berkemajuan. Nah, istilah ini muncul bukan hanya sekedar digunakan sebagai slogan saja atau dimunculkan slogan baru di dalam Muhammadiyah, tetapi sebenarnya Islam berkemajuan itu sudah ditemukan di dalam dokumen-dokumen Muhammadiyah sejak awal berdiri Muhammadiyah tersebut. Artinya spirit atau ruh berkemajuan itu sudah ada sejak periode awal berdirinya Muhammadiyah. Misalnya di Statuten Muhammadiyah 1912 itu sudah menggunakan istilah maju, kemudian memajukan atau kemajuan, berbagai macam variasi dari kata maju itu. Nah, misalnya kalau kita lihat di dalam tujuan Muhammadiyah, di sana juga dikatakan memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Nah, di sini kata yang digunakan apa? Memajukan. Kemudian 1914 rumusan memajukan tadi ditambah dengan kata-kata menggembirakan. Karena kalau maju saja, dakwah itu mengajak umat Islam ini maju, mengajak umat Islam ini memahami dan mengimplementasikan Islam di dalam kehidupan dengan spirit maju, tetapi tanpa menggembirakan, maka dakwah itu tidak mungkin berhasil. Sehingga ketika itu juga dimunculkan kata menggembirakan, yang mungkin kata menggembirakan ini pada konteks sekarang perlu untuk dikaji ulang, dalam artian dakwah-dakwah Muhammadiyah mungkin yang menggembirakan ini kurang dimunculkan. Dan demikian juga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kata maju itu juga sudah digunakan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan memberikan wasiat kepada para muridnya dengan menggunakan bahasa Jawa, Mbah Yai Ahmad Dahlan wasiatnya yang sering disampaikan kepada muridnya, "Dediyo kiai sing kemajon lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah." Dediyo kiai sing kemajon artinya kiai yang berwawasan luas, kiai yang bisa melakukan kontekstualisasi bagaimana mengimplementasikan agama ini sehingga relevan dan bisa
menjadi solusi di dalam kehidupan modern yang perkembangannya cukup pesat itu. Dan sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam risalah Islam berkemajuan yang dirumuskan oleh Muhammadiyah di muktamar kemarin, ketika menggambarkan ada yang disebut sebagai al-khosais al-khamsu, karakteristik 5 yang menggambarkan Islam berkemajuan atau yang menjadi pondasi Islam berkemajuan. Ada 5, tapi mungkin pada kesempatan ini kita akan mengupas dan mengkaji yang pertama, yaitu Islam yang berkemajuan itu Islam yang al-mabni ala tauhid, Islam yang dilandasi atas prinsip tauhid, prinsip teologi yang murni. Kemudian yang kedua, aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan as-sunnah. Ini yang sejak awal menjadi slogan gerakan Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, Islam yang berkemajuan itu harus bisa merespon dan memberikan jawaban terhadap dinamika dan problematika di era kontemporer ini. Dan sehingga Islam yang berkemajuan itu harus memiliki karakteristik Ihyaul ijtihad wa tajdid, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Kemudian yang keempat itu tanmiyah al-wasatiyah, mengembangkan moderasi di dalam beragama. Ini juga penting karena di negara kita dan juga di konteks Islam secara global, ini sering Islam itu dianggap sebagai agama yang radikal, agama yang bukan moderat, sehingga kajian-kajian yang mencoba membuktikan bahwasanya risalah Islam itu risalah yang wasatiyah, yang moderat, itu perlu untuk ditampilkan. Kemudian yang kelima itu tahqiq ar-rahmah lil alamin. Islam itu harus bisa mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya hubungan manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan hewan dan juga manusia dengan tumbuh-tumbuhan, lingkungan dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kajian kita mencoba mengkaji dan menggali tauhid yang berkemajuan yang dirumuskan oleh Muhammadiyah, sebagaimana 5 masalah tadi pada poin yang pertama. Islam yang berkemajuan itu Islam yang berlandaskan pada tauhid atau Islam yang mabniun ala tauhid. Nah, sehingga sebelum kita masuk di dalam kajian kita, yang pertama di dalam kita memahami Islam di Muhammadiyah, cara memahami Islam kita ada orientasi tajdid, ada orientasi pembaruan. Artinya pemahaman keagamaan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu semuanya berorientasi pada tajdid. Dan tajdid dalam Muhammadiyah itu artinya 2. Yang pertama, tajdid itu artinya tajrid. Tajrid itu purifikasi, artinya melakukan pemurnian. Yaitu mengembalikan ajaran agama Islam itu sesuai dengan tuntunan dan pemahaman Nabi. Dan ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah. Sehingga tajdid yang pertama ini, yang artinya purifikasi, itu Muhammadiyah sangat puritan. Karena dalam menyikapi di 2 bidang ini, yang pertama ibadah dan akidah, itu selalu kembali pada Quran dan Sunnah. Artinya akidah yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipercayai, ataupun ibadah yang tidak ada pondasinya dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau tidak ada tuntunannya dari Quran dan As-Sunnah. Tetapi tajdid dalam Muhammadiyah itu tidak hanya sifatnya itu purifikasi, tidak hanya pemurnian atau tajrid, tapi tajdid di dalam Muhammadiyah itu juga artinya dinamisasi, kontekstualisasi, sehingga Islam itu tetap relevan dalam konteks kekinian dengan tadi semangat kreatif inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam 2 bidang juga. Yang pertama muamalah duniawiyah, segala hubungan atau interaksi sosial yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Yang kedua dalam bidang akhlak. Akhlak pun
Tasdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu dinamisasi, artinya akhlak itu ada akhlak yang memang dijelaskan oleh teks Al-Quran dan As-Sunnah, ada akhlak-akhlak yang berkembang di masyarakat, sehingga kalau itu baik maka boleh diadopsi. Ya misalnya kita orang Jawa itu ada sopan santun yang berlaku sesuai adat atau tradisi Jawa, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu boleh diamalkan. Nah, sehingga dalam Muhammadiyah itu ada dua sayap tajdid. Ya. Tajdidnya ada salafi. Kalau salafi itu purifikasi. Artinya mencoba memahami agama sesuai apa yang dipahami oleh generasi salaf, generasi awal umat ini. Di masa Nabi, masa sahabat, dan masa tabi'in. Nah ini tadi, itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang ibadah dan akidah. Sehingga akidah Muhammadiyah ya tentu pemahamannya akidah salaf, merujuk pada pemahaman akidah yang diyakini oleh generasi salaf, yaitu para sahabat dan tabi'in. Demikian juga ibadah. Cara ibadah kita, ya tentu namanya ibadah tidak boleh melakukan bid'ah. Artinya semua ibadah yang kita lakukan harus ada contohnya dari Nabi dan juga dipraktikkan oleh generasi salaf. Tetapi yang kedua, sayap tajdid di Muhammadiyah itu tajdid khalafi. Jadi ada salafi, ada khalafi ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau salafi itu generasi awal umat ini, yaitu di masa sahabat dan tabi'in. Kalau khalafi itu umat yang sekarang itu, atau umat yang sudah modern, atau sebagian ulama mengatakan generasi khalafi itu setelah 3 abad Hijriah, itu pendapat sebagian ulama ya. Artinya generasi yang hidup setelah 3 abad Hijriah itu sudah dianggap khalaf. Nah, tajdid khalaf itu artinya dinamisasi. Artinya Islam itu bisa berkembang sesuai dengan konteks zamannya. Ini yang berkaitan dengan muamalah dunyawiyah dan juga tadi akhlak. Artinya kalau konteksnya muamalah dunyawiyah itu bisa berkembang sehingga jual beli yang dulu sudah dirumuskan oleh ulama-ulama klasik itu bisa juga mengalami perkembangan. Kemarin sudah saya contohkan ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu jual beli itu harus ijab kabulnya itu secara syafahiyan, secara mulut atau secara oral. Tapi dalam konteks sekarang dengan perkembangan jual beli secara online yang begitu cepatnya, maka kita sudah tidak bisa memakai pendapatnya Imam Syafi'i yang mana jual beli itu harus ijab kabulnya secara lisan. Tapi kita jual beli di online itu dengan berbagai macam aplikasinya itu ya tentu tidak ada ijab kabul secara lisan, tetapi secara tulis gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tentang akidah Muhammadiyah atau teologi Muhammadiyah, sebenarnya rumusan teologi Muhammadiyah itu sudah dirumuskan dalam Kitabul Iman. Dalam Kitabul Iman, yaitu putusan 1929, ini diputuskan di Solo ya. Itu Muhammadiyah sudah merumuskan tentang teologinya atau akidahnya. Akidah yang diyakini oleh Muhammadiyah itu akidah al-firqah an-najiyah minas salaf. Akidah kelompok yang selamat minas salaf, dari generasi salaf. Kenapa kok di sini Muhammadiyah merujuk akidahnya itu akidatus salaf? Karena tadi akidah itu tajdid yang dilakukan Muhammadiyah artinya purifikasi, atau sayap tajdidnya apa? Salaf. Ya, karena akidah itu dalam kita beragama ya harus merujuk apa yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat dan tabi'in. Sebagaimana hadis yang cukup terkenal itu, Nabi mengatakan apa? Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika Rasulullah ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi.
mereka yang berpegang teguh kepada akidahku dan akidah para sahabatku. Nah, sehingga dalam konteks berakidah atau bertauhid, ya merujuk pemahaman tauhid sebagaimana yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian akidah Muhammadiyah, dalam menyebut nama akidahnya, Muhammadiyah menyebut dirinya akidah yang diyakininya itu sebagai ahlul haq was sunnah. Ahlul haq itu kelompok yang berdiri pada kebenaran, ya. Artinya bukan ahlul batil atau ahlul dhalal. Kenapa kok dijelaskan? Karena dalam kita berakidah itu harus tahu petanya bahwasanya akidah kita yaitu akidah kelompok yang benar. Was sunnah, dan mengikuti sunnah gitu. Ini nama yang dipakai. Meskipun Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Bapak Ibu tanya, apakah Muhammadiyah pernah mengaku sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang mana secara umum umat Islam itu ketika meyakini akidahnya atau menamakan akidahnya itu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun sekarang juga ada dua kelompok yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama kelompok madhabi atau kelompok tradisional, ya, merumuskan dalam beragama berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian secara fikih Syafi'i, secara tasawuf Thariqah Junaid dan Ghazali. Di satu sisi juga ada kelompok, mohon maaf ini sekedar menggambarkan Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ada kelompok salaf atau salafi itu. Mereka juga memakai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi tidak bermadhab juga, atau mungkin bermadhab Hambali. Sehingga juga anti tasawuf. Sehingga ada dua Ahlus Sunnah wal Jamaah kok beda. Semuanya mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sehingga di AWT kita itu sekarang sudah tidak ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dulu di HPT kita, di Kitabul Iman, itu Muhammadiyah pernah menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ya datanya, ya. Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di akhir Kitabul Iman, ya, di HPT-nya, ya. Kalau jenengan lihat di akhir Kitabul Iman yang belakangan, ini saya bacakan, ya. Hadhihi ya usul al-aqaid as-shahihah. Ini adalah pokok-pokok akidah yang benar. Artinya pokok-pokok akidah yang benar itu sebagaimana dalam hadis Jibril, ya. Kita wajib beriman kepada 6 arkanul iman itu, rukun iman itu, mulai iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan seterusnya itu. Wa radabihal Quran wa sunnah. Pokok-pokok akidah yang benar sebagaimana dalam hadis Jibril itu, ya, ada dijelaskan dalam Quran dan sunnah. Wa syahidat biha al-athar al-mutawatirah, dan didukung oleh athar-athar yang mutawatir. Nah, yang di sini nggak ada Bapak dan Ibu sekalian, lanjutannya mulakhosatan, akidah ini diresum atau diringkas min kutubis salaf, dari kitab-kitab salaf. Sebagaimana kelompok tradisional, atau kalau kita di pesantren, ya Bapak dan Ibu, maksudnya pesantren tradisional, ya, kita menyebut kitab-kitab kuning itu, ya, kitab-kitab salaf. Kemudian dikatakan wahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka ahlus sunnah wal jamaah. Yang saya bacakan ini mulakhosatan min kutubis salaf wahum ahlus sunnah wal jamaah. Nanti Bapak Ibu sekalian cek di penutup Kitabul Iman yang pertama di HPT itu, nanti sudah tidak ada. Nah, kenapa kok pernyataan dulu Muhammadiyah pernah pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sekarang kok sudah ditiadakan? Mungkin ketika itu, ya, ini sekedar analisa saya. Mungkin ketika itu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah dipersempit, ya, oleh kelompok madhabi atau tradisional. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Islam yang bermadhab Syafi'i, yang berakidah Asy'ariyah, kemudian bertasawuf mengikuti thariqahnya Al-Imam Junaid dan juga Imam Ghazali. Nah, sehingga ketika itu daripada saling klaim terhadap istilah
Ahlussunnah wal Jamaah, Muhammadiyah memilih tidak memakai Ahlussunnah wal Jamaah, memilih memahami Islam secara substantif. Artinya dalam memahami Islam itu yang penting Islam kita berdasarkan Quran dan Sunnah, tidak disebutkan klaim sebuah istilah gitu, tapi yang penting esensinya. Dan secara substantif pun Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah ya tentu merujuk pada Quran dan Sunnah sebagai sumber primer dalam kita beragama. Itu asumsi saya ya, sehingga tadi terminologi itu sudah ditiadakan dalam kitabul iman kita. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, tadi nama akidah yang diyakini oleh Muhammadiyah. Kemudian isinya kalau di kitabul iman itu bicara pokok-pokok akidah yang benar yang jumlahnya 6 itu, sebagaimana hadis Jibril yang berbicara tentang arkanul iman, rukun iman yang 6 itu. Nah, sumber akidah itu yang pertama Al-Quran dan kedua As-Sunnah, tetapi dikuatkan dengan dalil-dalil yang mutawatir. Kenapa kok demikian? Karena kalau dalil ahad itu yufidudon, memberikan faidah don, spekulatif. Tapi kalau mutawatir itu yufidul yakin, memberikan faidah yakin. Meskipun ini perdebatan Bapak dan Ibu sekalian, suatu saat nanti kita bisa kaji secara detail, tetapi bunyi kitabul iman kita itu tadi wasyahidat bi al-athar al-mutawatirah, seakan-akan mengindikasikan akidah yang diyakini oleh Muhammadiyah itu didukung dengan dalil-dalil yang mutawatirah. Artinya tidak cukup dengan dalil yang ahad gitu. Nah, kalau kita coba gambarkan ya akidah Muhammadiyah secara general gitu. Dari kitabul iman ya, ini saya simpulkan 4 ya, meskipun masih ada banyak ya. Yang pertama tentang keterbatasan peranan akal dalam memahami akidah. Artinya Muhammadiyah dalam kitabul iman itu termasuk kelompok yang memandang kenisbian akal dalam masalah akidah. Ini maksudnya apa Bapak dan Ibu sekalian? Di dalam teologi Islam atau dalam ilmu kalam ya, ada perdebatan dalam lintasan sejarah sampai sekarang itu masih terjadi perdebatan ya antara beberapa firqah atau kelompok antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah tentang sifat Allah. Allah itu kan zat ini punya sifat atau tidak? Ketika Al-Quran mengatakan Allah itu alim, maha mengetahui. Nah, Allah maha mengetahui itu dengan zatnya atau dengan sifatnya? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya dengan sifatnya, sifat ilm tadi, bahwasanya Allah memiliki pengetahuan. Tapi bagi Mu'tazilah, Allah mengetahui itu ya bukan dengan sifatnya, tapi dengan zatnya. Kenapa? Kalau kita tetapkan sifat, maka akan terjadi ta'addud al-qudama. Ada sesuatu yang yang dia kekal tapi jumlahnya 2. Zat sama sifat. Sifat Allah itu kan tidak boleh kita katakan sesuatu yang baru. Karena tidak mungkin sesuatu yang berasal dari Allah itu baru. Yang kekal itu kan zatnya. Kalau kita tetapkan sifatnya, berarti ada 2 hal yang sama-sama kekal. Itu tidak boleh menurut Mu'tazilah. Itu perdebatan Bapak dan Ibu sekalian, ini sekedar sekedar pengetahuan dasar ya. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, sampai sekarang perdebatan itu tidak pernah berhenti. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, kalau bicara sifat dan zat itu wilayah akal. Sehingga akal kita jangan diforsir untuk mendiskusikan hal-hal itu. Tetapi difungsikan akal itu untuk memahami ayat kauniyah. Yaitu ayat-ayat alam semesta yang menunjukkan eksistensi dan kebesaran Allah. Itu lebih manfaat daripada kita memperdebatkan hubungan antara sifat dan zat Allah. Itu tidak akan selesai. Itu dalam pandangan Muhammadiyah kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua, Islam
dalam pandangan Muhammadiyah di Kitabul Iman itu, Islam itu dimaknai ada makna secara khusus, ada makna secara umum. Ya, Islam secara umum atau al-Islam bimakna al-am itu agama yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian Islam secara khusus itu ya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya tentang perbuatan manusia ya. Maksudnya ini dalam ilmu akidah atau ilmu kalam ya. Ini sekedar wawasan saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kalau kurang jelas silakan ditanyakan. Ya, meskipun ini jarang didiskusikan di masyarakat, tapi penting dalam ilmu-ilmu keislaman klasik memang ada perdebatan semacam itu tentang af'alul insan atau af'alul ibad, tentang perbuatan manusia atau hamba. Dalam pandangan Muhammadiyah segala perbuatan telah ditentukan oleh Allah dan manusia hanya dapat berikhtiar. Artinya Muhammadiyah meyakini ada teori al-kasab. Manusia itu bisa berikhtiar, tapi ikhtiarnya itu tidak mutlak. Artinya keberhasilan itu tetap dipengaruhi oleh Allah, karena Allah itu yang zat yang secara hakiki menciptakan segala perbuatan. Itu artinya manusia itu punya potensi melakukan sesuatu, tapi potensinya tidak maksimal karena dipengaruhi oleh perbuatan Allah. Itu umum kita katakan Pak Tebu. Kalau kita misalnya ingin dagang, ternyata modal kita sudah lumayan, kita sudah cari tempat yang strategis, ternyata jualan kita misalnya nggak sukses, itu kan ada pengaruh bahwasanya kesuksesan itu tetap di tangan Allah. Nah itu maksudnya manusia itu punya kemampuan untuk ikhtiar, berusaha tetapi tidak secara mutlaknya. Nah, kemudian kedua, jika ditinjau dari sisi manusia, perbuatan manusia itu merupakan hasil usaha manusia sendiri. Sehingga manusia tadi nanti ketika di hari kiamat itu akan dihisab. Artinya ditanya tentang apa yang ia lakukan. Artinya perbuatan yang kita lakukan itu ya disandarkan pada diri kita. Sehingga manusia di hari akhir itu dihisab. Kemudian kalau kita bicara sifat-sifat Allah dalam Kitabul Iman itu, sebenarnya sifat-sifat Allah yang ada di Kitabul Iman itu dekat dengan rumusan sifat-sifat Allah yang dirumuskan oleh mazhab Asy'ari. Meskipun Muhammadiyah tidak menggunakan terminologi yang digunakan oleh mazhab-mazhab Asy'ari, tetapi tadi belum dijelaskan secara detail. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam Risalah Islam Berkemajuan yang rumusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo kemarin. Di sana dikatakan ajaran akidah menyangkut keyakinan dasar yang wajib dipercayai oleh umat Islam. Akidah itu sumbernya adalah wahyu, sebagaimana yang kita temukan dalam Kitabul Iman tadi. Sumber akidah adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tidak boleh kita berakidah itu berlandaskan selain pada wahyu, menggunakan akal atau mazhab-mazhab isme-isme yang berkembang yang merupakan produk dari manusia. Nah, karena akidah itu sumbernya wahyu, maka akidah itu harus bersih dari yang pertama syirik. Syirik itu lawannya tauhid. Takhayul itu hayalan-hayalan terhadap kesialan. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian naik mobil, mobilnya itu nabrak kucing. Nah, kucingnya itu harus diambil kemudian dipendem pakai mori. Ya, giliran berikutnya mobilnya itu nabrak orang atau nyerempet orang, maka langsung kencang gasnya dikencangkan, tinggal melayu kan itu. Itu contoh takhayul. Kemudian khurafat itu mitos atau cerita-cerita mistik yang berkembang di masyarakat. Misalnya bagi masyarakat yang hidup
di dekat Laut Selatan itu mempercayai Nyi Roro Kidul sing bau reksa Laut Selatan. Kemudian di beberapa desa itu ada punden, ada macam-macam, itu memunculkan mitos-mitos yang mitos-mitos itu diyakini sebagai sebuah kebenaran. Itu namanya apa? Khurafat. Dan sehingga akidah itu dalam pandangan Muhammadiyah harus berdasarkan wahyu tadi. Sehingga orang Muhammadiyah tidak boleh mengidap penyakit apa yang disebut dengan TBCS, yaitu tahayul, bid'ah, khurafat, dan syirik. Nah kemudian kalau kita tadi sedikit singgung ya, di dalam hasanah pemikiran keislaman ada yang disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu memunculkan beberapa kelompok. Ada Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Syiah, macam-macam ya. Yang secara umum yang Syiah dan Sunni ini kan masih kita saksikan, dan tidak hanya perdebatan teologi, tapi juga perdebatan politik ya. Misalnya Iran itu mazhabnya Syiah. Irak itu 50-50 ya, atau 50% ya. Nah itu itu contoh kelompok atau firqah di dalam tradisi kalam yang secara umum mereka dari wahyu kemudian menggunakan pendekatan akal. Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam memahami tauhid? Apakah boleh menggunakan pendekatan akal? Nah, di Risalah Islam Berkemajuan dikatakan pendekatan akal terhadap akidah yang tercermin dalam tradisi kalam adalah upaya yang mungkin terus dilakukan sepanjang tidak menyimpang dari tauhid. Artinya kita memahami akidah, maksudnya mengembangkan pemahaman akidah dengan menggunakan akal, ilmu pengetahuan itu boleh, tetapi selama tidak bertentangan dengan tauhid tadi. Artinya ketauhidan kita itu kan bisa dibangun dengan penemuan-penemuan di era modern ini. Semua ilmu itu pasti ujungnya ujungnya membuktikan tentang eksistensi Tuhan. Ada desain yang luar biasa yang tidak mungkin alam semesta ini wujud secara tiba-tiba. Semacam itu boleh ya, selama tidak bertentangan dengan tauhid. Nah kemudian berikutnya tadi di Muhammadiyah ada istilah TBCS yang disebut penyakit-penyakit akidah atau tauhid. Ya, yang pertama T-nya itu takhayul, khayalan, kesialan tadi. Bagi masyarakat sekarang meyakini ada angka sial, ada angka keramat, yaitu 13 itu. Angka 13 itu angka sial. Misalnya di pesawat terbang nggak ada tempat duduk 13. Di hotel nggak ada juga. Karena habis 12 langsung 14. Karena meyakini angka 13 itu sial. Dan ternyata yang menarik, kalau kita lihat susunan struktural Muhammadiyah itu 13 pimpinan. Nah, itu menunjukkan perlawanan dari mitos angka kesialan 13 ini. Ya kalau misalnya angka 13 itu mitosnya betul, ya berarti Muhammadiyah sejak dulu sial. Buktinya semakin tahun amal usahanya semakin berkembang. Kemudian bid'ah itu inovasi. Secara umum baik di dalam bidang ibadah, meskipun akidah juga ada bid'ah. Kelompok bid'ah itu ya kelompok yang menyimpang dari akidah yang dirumuskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian khurafat, yaitu mitos atau cerita mistik, sebagaimana yang sudah kita kaji tadi, misalnya meyakini tentang Nyi Roro Kidul. Syirik itu lawan dari tauhid. Nah kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini contoh ya, bahwasanya Muhammadiyah itu concern dalam tadi pemahaman tauhid secara benar. Sehingga dalam tuntunan seni dan budaya Islam, sebenarnya Muhammadiyah tidak anti seni dan budaya. Tetapi ketika ada budaya dan tradisi itu berlawanan dengan akidah Islam, maka sama Muhammadiyah itu diluruskan. Misalnya budaya larung laut, itu memberikan
sesajen kepada laut, biasanya kepala kerbau dengan hasil-hasil pertanian atau hasil-hasil bumi, kemudian dihanyutkan ke laut. Yang meyakini bahwasanya dengan melakukan ritual di sini akan dengan melakukan ritual semacam ini akan tadi memperoleh berkah dan terhindar dari mara bahaya. Nah, budaya semacam ini dianggap berasal dari Hindu, dan sehingga bagi umat Islam tidak diperkenankan untuk merayakan atau melakukan budaya larung laut. Kemudian upacara ngaben ini biasanya kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah kembali itu masih menjadi ikon wisata ya. Orang meninggal itu tidak dikubur, tetapi dibakar. Karena mereka berkeyakinan kalau dibakar itu mereka bisa masuk alam nirvana. Nah, semacam ini dalam pandangan Muhammadiyah, upacara ngaben itu bukan upacara yang matching dengan membangun peradaban. Karena kalau manusia dibakar itu tidak memanusiakan manusia. Itu. Sehingga Muhammadiyah memberikan kritik terhadap upacara ngaben. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam TJA tanya jawab agama, ini beberapa contoh concernnya Muhammadiyah dalam tadi memahamkan warganya terhadap akidah. Misalnya menanam kepala kerbau, ini biasanya diyakini oleh orang yang mau bikin rumah baru. Biasanya kalau tanahnya itu biar terhindar dari jin dan sebagainya, itu cari kepala kerbau kemudian ditanam. Kemudian meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, ini juga nggak boleh ya. Berdoa dengan pelantaran kemuliaan Rasul juga tidak boleh. Memberi sesajen kepada pohon, upacara atau selamatan kematian, ini juga dianggap dari Hindu dan juga tabdzir. Artinya pemborosan. Ada keyakinan tentang arwah gentayangan. Ini juga nah, ini meskipun banyak diyakini oleh masyarakat, tapi sebenarnya arwah gentayangan itu tidak ada sumbernya, sehingga tidak diyakini oleh Muhammadiyah. Dan juga kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, misalnya di Kitabul Iman 1936 ya, yaitu hasil muktamar seperempat abad di Jakarta 1936. Dalam Kitabul Janazah kita itu Muhammadiyah sebenarnya tidak anti ziarah kubur gitu. Muhammadiyah menganjurkan ziarah kubur, tapi ziarah kubur yang sesuai dengan tujuannya. Ada dua tujuan. Yang pertama zikrul maut, mengingat kematian. Yang kedua wa du'aul mayyit, mendoakan mayit. Tapi banyak orang ziarah kubur kepada wali songo atau kepada orang yang dianggap soleh itu di sana melakukan tawasul. Misalnya cari penglaris itu. Punya bisnis, punya dagangan kok nggak begitu laris, akhirnya cari penglaris ya. Kalau di sekitar Bojonegoro di mana Pak? Asmoro Ponti ya. Nah, itu tidak boleh. Maka dalam HPT kita dikatakan wala taf'alu indaha ma lam ya'zam bihillah wa rasuluh. Janganlah engkau melakukan ketika ziarah kubur itu ma lam ya'zan bihillah, apa yang tidak diizinkan oleh Allah wa rasuluh dan rasulnya. Kadu'aikumul mayyita, seperti kamu meminta kepada orang mayit. Orang mayit itu kita doakan, bukan kita minta doakan. Wat tawassul bihi ilallah, melakukan tawasul dengan orang soleh juga itu tidak boleh. Karena orang-orang jahiliyah dulu juga melakukan tawasul. Orang-orang yang soleh itu ketika meninggal itu dibikin patung atau kuburannya itu dimintai. Ketika mereka ditanya, kenapa mereka mengagung-agungkan wali? Ini kritik Al-Qur'an ya terhadap budaya atau keyakinan di masa jahiliyah. Walladzina takhadu min dunihi auliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu aulia, penolong. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali
supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah zulfa sedekat-dekatnya. Artinya mereka tadi menjadikan selain Allah itu pelantaraan, karena mereka menganggap dengan melakukan tawasul itu mereka bisa mendekati kepada Allah dengan lebih maksimal atau lebih dekat. Itu biasanya yang dilakukan oleh orang-orang yang, mohon maaf ini, yang aktivis ziarah kubur. Kalian kerjaannya semacam itu. Itu yang dikritik oleh Muhammadiyah sejak awal. Misalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu salah satu kitab yang sangat menginspirasi beliau, itu kitab tawasulnya Imam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena melihat praktik keagamaan masyarakat di Indonesia itu banyak yang tadi ziarah kubur sudah menyimpang dari esensi awalnya atau tujuan awalnya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya ya, dalam pandangan Muhammadiyah, teologi atau akidah itu bukan sekedar keyakinan, tetapi keyakinan itu melahirkan aksi atau melahirkan kepekaan sosial. Sehingga sebenarnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu perumus apa yang diistilahkan di era sekarang itu sebagai teologi sosial atau teologi al-ma'un. Ini yang menginspirasi gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejak awal berdiri sampai sekarang. Sehingga amal usaha Muhammadiyah yang cukup besar ini, Bapak dan Ibu sekalian, ada PKU, ada sekolah, ada panti asuhan, dan sebagainya, itu sebenarnya dilandasi dari teologi sosial al-ma'un yang sejak dulu sudah diletakkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan sendiri. Yaitu ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan mengajarkan kepada muridnya tentang surah al-ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ayat ini diajarkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan selama 3 bulan. Tidak hanya diajarkan sekali kemudian pindah ke yang lainnya. Kenapa? Ternyata di dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid ya, ini murid Mbah Yai Ahmad Dahlan atau saksi hidup Mbah Yai Ahmad Dahlan. Artinya beliau ini banyak yang mendokumentasikan pemikiran-pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Raden Hajid. Menulis buku namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada sebuah metode dalam memahami Al-Quran yang sudah dirumuskan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Kata Mbah Yai Ahmad Dahlan, memahami Al-Quran itu tidak usah mengambil atau membaca banyak ayat, tapi cukup diambil 1 atau 2 ayat atau 3 ayat, kemudian dibaca dengan tartil dan tadabbur, dipikirkan. Ini dianggap lebih baik, Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya kita dalam keseharian itu jangan sampai satu hari itu terlewatkan 1 atau 2 ayat atau 3 ayat. Nggak perlu ngaji itu banyak, tapi misalnya seminggu sekali, khataman 1 bulan sekali, tapi 1 hari saja. Kalau Mbah Yai Ahmad Dahlan itu cukup kita memahami 1, 2 ayat atau 3 ayat, dibaca secara tartil, tajwidnya benar, dan juga ditadabburi, dipikirkan. Nah, artinya ayat itu betul-betul menginspirasi kita. Bagaimana cara melakukan? Kita ada tahapannya ini. Cara memahami Al-Quran menurut Mbah Yai Ahmad Dahlan. Yang pertama, bagaimanakah artinya? Artinya ayat yang kita baca itu kita cari artinya. Kalau nggak tahu bahasa Arab ya pakai terjemahnya. Orang yang tahu bahasa Arab pun harus melihat tafsir. Yang kedua, bagaimanakah tafsir keterangannya? Nah, sehingga penting juga Bapak dan Ibu sekalian untuk punya di rumah buku tafsir. Misalnya Muhammadiyah sudah mengeluarkan tafsir At-Tanwir, meskipun baru 1 juz itu penting untuk dimiliki ya, supaya
kita tahu bagaimana penafsiran ayat yang kita baca. Kemudian bagaimanakah maksudnya? Ini yang ketiga. Yang keempat, apakah ini larangan dan kamu sudah meninggalkan larangan itu? Kita lihat, karena agama Al-Quran itu isinya itu secara umum ada dua. Ada larangan, ada perintah. Gitu. Kalau larangan, ya kita tanya diri kita, apakah kita sudah meninggalkan atau belum? Ya, misalnya kita membaca innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Ada ayat tentang minuman. Kebetulan orang yang baca itu suka minum, ya berarti bertanya, saya baca ayat ini apakah saya sudah meninggalkan minum atau belum? Bagi orang yang pelaku riba, baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, kemudian dikatakan la ta'kulu riba, tidak boleh memakan riba. Ya berarti apakah dalam bisnis saya ini masih menerapkan riba atau tidak gitu. Kemudian apakah itu perintah yang wajib kita kerjakan dan sudahkah kita menjalankan? Artinya ayat yang kita baca kita tentukan ini larangan atau perintah. Ini cara Mbah Yai Ahmad Dahlan di dalam mengajarkan Al-Quran kepada muridnya, sehingga Al-Ma'un saja itu diajarkan Mbah Yai Ahmad Dahlan selama 3 bulan, sehingga salah satu muridnya yaitu Kiai Haji Suja yang pelopor berdirinya PKU itu protes sama Mbah Yai Ahmad Dahlan, Mbah Yai kenapa kok nggak dipindah-pindah, padahal kita sudah hafal, sudah bisa bacanya secara tartil dan sudah tahu tafsirnya, tetapi kekurangan dari muridnya apa? Yang poin yang disamai. Kalau larangan sudah ditinggalkan atau belum? Kalau perintah sudah dikerjakan atau belum? Nah, akhirnya Mbah Yai Ahmad Dahlan memberikan contoh, karena Al-Ma'un itu berkaitan dengan teologi sosial yang berkaitan dengan kepekaan sosial terhadap orang miskin dan anak yatim, maka Mbah Yai Ahmad Dahlan pergi ke pasar dan mencari anak yatim, dimandiin, dipakai baju, kemudian diinapkan di rumahnya. Itu contoh apa yang digambarkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, bahwasanya teologi di dalam Muhammadiyah itu bukan sekedar diyakini, tapi juga teologi yang implementatif, teologi yang melahirkan aksi dan kepekaan sosial. Sehingga dari teologi Al-Ma'un ini melahirkan amal usaha yang luar biasa di dalam Muhammadiyah. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini sebelum kita tutup kajian kita atau nanti kita diskusikan ya, kita akan coba kaji tentang tauhid dalam Muhammadiyah. Tauhid itu secara bahasa artinya wahada yuwahidu tauhidan, atau secara etimologi atau kebahasaan artinya ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Sehingga paham yang meyakini tentang satu Tuhan itu diistilahkan mono, kemudian ada ism, sehingga monoteism. Nah, tauhid itu meyakini keesaan Allah. Dalam Kitabul Iman, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Muhammadiyah bicara tentang keesaan Allah, dalam rumusan HPT kita dikatakan al-ahad fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu Esa fi uluhiyatihi, dalam ketuhanannya. Artinya bentuk ibadah itu ya hanya ditujukan kepada Allah. Al-ahad fi uluhiyah. Selain Allah tidak boleh ditauhidi. Kalau kita menjadikan selain Allah sesembahan, itu melawan tauhid uluhiyah atau al-ahadiyah fi uluhiyah. Wa sifatin, dan sifat Allah. Sifat Allah itu juga satu. Artinya kalau Allah misalnya maha alim ya, alim itu ilm atau keilmuan Allah itu ya satu, bukan berbilang. Wa af'ali, af'al itu semua yang terjadi di dunia itu berasal dari Allah, sehingga tadi melahirkan manusia itu memiliki potensi yang disebut ikhtiar atau kasab, tetapi potensinya tidak maksimal. Kalau kita lihat perbuatan manusia ditinjau dari manusia itu seolah-olah perbuatan sendiri, tapi sebenarnya yang dilakukan manusia itu tidak lepas dari intervensi Allah. Itu disebut tauhid
af'al. Sehingga tauhid dalam Muhammadiyah itu ada uluhiyah, sifat dan af'al. Ini sekedar apa ya Bapak dan Ibu, sekedar kita ketahui saja ya, nanti meskipun belum banyak dipahami nggak apa-apa ya. Nah, sehingga ini catatan saya. Kalau kita lihat klasifikasi tauhid di dalam Muhammadiyah itu sebenarnya memiliki kesamaan dengan klasifikasi tauhid madzhab Asy'ariyah. Kalau di Salafiyah tauhid itu kan 3. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dengan apa? Perbuatan Allah. Misalnya Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dengan berbagai macam ibadah. Kita sholat, kita berdoa, kita takut, kita berharap, semuanya ya hanya pada Allah. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid asma wa sifat, yaitu memahami Allah punya nama dan punya sifat tanpa tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa tahrif, tidak dilakukan interpretasi dan seterusnya ya. Itu dalam pemahaman apa? Salafiyah. Tapi kalau kita lihat di dalam Muhammadiyah sebenarnya klasifikasi tauhid itu mirip dengan pemahaman Asy'ariyah. Hanya saja kalau tadi di Asy'ariyah itu tauhid itu ada 3. Tauhid zat, ini uluhiyahnya nggak ada, tapi zat, kemudian sifat sama af'al. Sama Muhammadiyah zatnya itu sudah maklum. Ini analisa saya. Orang Muslim itu sudah tahu kalau Allah itu zatnya sudah jelas. Tidak mungkin seorang Muslim memahami zat Allah itu misalnya tersusun dari beberapa rangkaian sebagaimana kita. Kalau kita kan tubuh kita kan unsurnya banyak Pak, tubuhnya. Air macam-macam. Ada tulang, ada apa? Ada rambut macam-macam. Tapi Allah tidak bisa dipahami semacam itu. Nah, sehingga karena itu sudah dipahami secara umum oleh umat Islam, sehingga tauhid Muhammadiyah lebih pada uluhiyah. Allah itu disembah. Ini yang dianggap penting untuk dimunculkan dalam tadi perumusan tauhid, sehingga dikatakan tadi apa? Al-ahad fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi gitu. Sehingga ketauhidan Allah dalam zatnya sangat jelas, dan sebaiknya pembahasan diarahkan pada tauhid dalam uluhiyahnya, bagaimana kita beribadah menyembah Allah. Akal seharusnya dipotensikan untuk membahas kauniyah, alam semesta ciptaan Allah, daripada berusaha memasuki wilayah teologi spekulatif dalam membahas zat Allah yang tidak terjangkau oleh akal manusia, sebagaimana perdebatan dalam ilmu kalam tadi antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Allah itu punya sifat al-ilm, mengetahui. Allah ketika mengetahui itu dengan zatnya atau dengan sifatnya. Nah, dalam rumusan Kitabul Iman kita, Bapak dan Ibu sekalian, di sana kita tidak dianjurkan untuk memasuki perdebatan teologis ini, karena dianggap apa, akal itu nisbi, akal itu tidak bisa menjangkau apa tentang esensi Allah dan juga hubungan zat dan sifat. Ini sebenarnya makalah yang pernah saya tulis Bapak dan Ibu bahasa Arab, tapi waktunya apa singkat ya, sehingga saya nggak coba bahas ya. Tapi intinya di sana di Kitabul Iman kita, Bapak dan Ibu sekalian, kita warga Muhammadiyah itu daripada memikirkan hubungan zat dan sifat Allah, kita dianjurkan untuk an-nadhar fil kauni ma'rifatillah. Bahkan dikatakan apa? Wa ala anna an-nadhara fil kauni ma'rifatillah wajibun syar'an. Bahwasanya melakukan nazar, berpikir, meneliti alam semesta untuk membuktikan keesaan Allah atau untuk mengenal Allah itu wajib secara syar'i. Artinya inilah sebenarnya yang kalau kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian, itu menjadikan kita umat Islam itu berkemajuan. Kenapa kok teknologi dan pengetahuan umat Islam itu malah semakin hari semakin mundur, Pak? Karena kita kekurangan an-nadhar fil kaun ini.
kita tidak meneliti alam semesta, dan kajian-kajian kita malah fokus pada sesuatu yang tadi sifatnya teologis, yang debatable, yang spekulatif, daripada mengkaji alam semesta. Jadi sebenarnya Islam yang berkemajuan yang dirumuskan oleh Muhammadiyah tadi, ya bagaimana tadi kita melakukan penelitian terhadap kauniyah, alam semesta ini. Semua yang ada di alam semesta ini, baik manusia melahirkan ilmu biologi atau ilmu sesuatu yang hidup, biologi, atau misalnya ilmu kedokteran macam-macam itu, ilmu fisika macam-macam itu, sebenarnya ujungnya harus dibuktikan untuk ma'rifatillah, untuk mengenal Allah. Nah, sehingga di Risalah Islam Berkemajuan itu dibahas tentang akal dan ilmu pengetahuan, dan sebenarnya Muhammadiyah itu tidak memahami adanya dikotomi antara agama dan akal atau ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan itu bisa dijadikan sarana untuk menjadikan hidup kita semakin berkemajuan dan memahami agama semakin mudah, sehingga Muhammadiyah dalam penentuan masuknya bulan puasa misalnya, atau dalam penentuan bulan Komariah itu menggunakan hisab atau perhitungan astronomis. Ini kan artinya apa? Antara ilmu pengetahuan dan agama itu tidak kontradiksi dan seterusnya, sehingga dibahas tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Sebenarnya pentingnya ilmu pengetahuan di Muhammadiyah ini berangkat dari teologi tadi. Wajibnya kita nazar, berpikir, meneliti kauniyah atau ayat kauniyah alam semesta untuk membuktikan kebesaran Allah itu. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, sebagai kesimpulan dari kajian kita, yaitu tauhid Muhammadiyah itu tauhid puritan. Artinya kalau puritan, tauhid itu harus merujuk pada wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan anti penyakit TBCS. Ini meskipun kalau di akar rumput TBCS ini kadang orang Muhammadiyah juga masih ya sakit, ya pergi kemana, ke dukun ya. Padahal dukunnya sakit, perginya ke dokter. Kemudian dari teologi kalam menuju teologi aksi atau sosial, atau teologi pembebasan. Artinya tauhid itu tidak sekedar kita yakini, tidak sekedar kita perdebatkan, tetapi tauhid itu harus melahirkan aksi sosial. Ini yang dipraktikkan oleh Bayi Ahmad Dahlan ketika ketika tadi mengajarkan surah Al-Ma'un. Kemudian dari teologi zat atau sifat menuju teologi kauniyah. Artinya umat Islam itu jangan cuma diforsir untuk mendebatkan hubungan sifat dan zat Allah. Itu nggak akan selesai. Dan kemampuan akal kita juga nisbi. Kenapa tidak dimaksimalkan kemampuan akal kita ini untuk mengkaji alam semesta, mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga tadi ilmu pengetahuan ini bisa kita gunakan untuk membuktikan eksistensi Allah dan menjadikan tauhid kita betul-betul kuat. Kemudian dengan memahami semacam itu akan melahirkan teologi berkemajuan. Akhirnya teologi yang bisa merespon tantangan-tantangan modern, teologi bukan sekedar keyakinan tapi melahirkan sebuah aksi nyata dan juga melahirkan ilmu pengetahuan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk selanjutnya saya akan coba beri kesempatan Bapak dan Ibu sekalian yang online dulu ya, silahkan untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan dari materi kajian kita pada malam hari ini. Nggih, monggo Pak.